anak diperkenalkan kepada Allah, dikenalkan tentang rukun Islam dan rukun iman sebelum mereka mempelajari Al-Quran, baik belajar baca tulis atau memahami maknanya. ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita Islamic Parenting, pendidikan anak metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari usia 0 hingga pranikah. Kita lanjutkan yang hendak dilakukan oleh orang tua atau yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memanggil anak dengan kunyah sebagai penghormatan. Dalam bahasa Arab ada namanya kunyah, ada namanya laqab. Julukan kunyah itu adalah panggilan dengan dimulai abun, aumun, ibnun atau bintun. Abu Bakrin, Abu Abdillah, Ummu Aisyah, dan seterusnya. Kunyah ini tidak harus bagi orang dewasa. Anak kecil pun boleh diberi kunyah. Dan ini sudah ada sejak zaman salaf. Di antara putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya adalah Ummu Kulthum. Saudara Anas bin Malik ada yang bernama Abu Umair. Apa tujuan para salaf memberikan kunyah kepada anak-anak mereka sejak dini? Agar tidak terdahului, tidak kedahuluan laqab atau julukan yang buruk. Kalau laqab yang artinya adalah julukan itu bisa bermakna baik, ada yang bermakna buruk. Laqab yang baik misalnya
Asadullah, singa Allah, adalah julukan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib, atau Saifullah, pedang Allah, yaitu julukan bagi Khalid ibn Walid. Ada juga laqab yang buruk. Banyak sekali semua julukan yang bermakna buruk, maka itu adalah laqab buruk. Seperti kilabu ahlin nar, anjing-anjing neraka. Ini julukan bagi orang-orang Khawarij. Terkadang ada adat istiadat tradisi di suatu masyarakat, mereka memberikan gelar kepada seseorang karena perbuatan tercela yang dilakukan orang tersebut, atau fisik yang buruk yang ada pada orang tersebut, sehingga dia dikenal dengan sebutan tersebut. Dan ini banyak sekali. Seorang dipanggil dengan nama Kebu misalnya, karena mungkin ada sifat dia yang seperti kerbau, sehingga dijulukin Kebu. Atau dipanggil dengan Bagong. Bahkan terkadang nama aslinya Lenyam. Kalaulah tidak ada kartu identitas, itu sudah lenyam. Orang-orang mengetahui dengan julukannya yang buruk. Kalau ada orang luar daerah situ mencari nama aslinya, tetangganya tidak ada yang tahu. Padahal namanya bagus. Namanya bukan nama yang buruk. Ditanya, di mana rumah Pak Bagus? Siapa? Nggak ada yang bagus di sini. Tanya ke sana kamar, nggak ada. Kemudian disebut lakopnya Bagong, oh Bagong. Nah, di situ tuh. Ada tidak seperti ini? Banyak. Maka para salaf mereka memberikan kunyah terlebih dahulu pada anak-anak mereka. Contohnya dia namanya Muhammad, diberi kunyah Abu Zaid, Abu Abdillah. Karena kalau sudah punya nama dan punya kunyah, itu akan kesulitan lakop untuk masuk berikutnya. Jadi agar tidak digelari dengan gelar yang buruk. Kemudian memanggil anak dengan panggilan yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la yaqul ahadukum abdi wa amati, wal yaqul fataya wa fatati. Janganlah salah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan hamba sahayaku, budak laki-lakiku, budak perempuanku. Hendaklah memanggilnya dengan fataya wa fatati, pemudaku atau pemudiku. Ini memanggil budak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tuannya memanggil dengan menyebut budak, terlebih pada anak-anak kita. Begitu pula anak-anak kaum muslimin, meskipun mereka bukan anak-anak kita,
Karena biasanya yang mempopulerkan itu orang lain. Kalau orang tuanya jelas tidak ridho. Kalau anaknya dipanggil dengan panggilan yang buruk. Tapi terkadang terpaksa menerima itu karena tidak dikenal lagi kecuali dengan nama tersebut. Dipanggil dengan nama kodok, dipanggil dengan nama kampret. Orang tuanya terpaksa. Dia nitipkan barang kepada temannya karena anaknya kelupaan membawa barang tersebut ke sekolah atau tempat les. Tolong ini kasihkan pada anakku si Zaid. Siapa si Zaid, Bu? Alah itu loh kodok. Oh, kodok. Terjadi seperti ini. Yang sebenarnya ibunya tidak ridho. Tapi karena terpaksa anaknya tidak dikenal kecuali dengan nama tersebut. Maka ketika ada di antara anak-anak di lingkungan kita dipanggil dengan nama-nama tersebut dan kita tahu nama aslinya, kita panggil dengan nama aslinya. Kita berusaha merubah semampu kita. Kita panggil dengan nama aslinya, kemudian kalau kita berbicara tentang dia, kita sebut nama aslinya. Sehingga kita ada peran untuk memperbaiki, meskipun mungkin kita tidak berhasil. Meskipun kita tidak berhasil, tapi kita sudah berusaha melakukan perbaikan dan perubahan. Meskipun hasilnya tidak berubah, tapi kita sudah berusaha. Kita berusaha memperbaiki. Tapi karena kalah dengan masyarakat yang banyak, tapi kita sudah menegakkan hujjah. Ketika kita memanggil, kita panggil nama aslinya. Berikutnya, hendaknya orang tua mengajak anak untuk sholat berjamaah ke masjid. Meskipun anak-anak tersebut belum balik. Jadi pembiasaan kebaikan-kebaikan sejak dini. Abdullah bin Shaddad berkata, Rasulullah keluar dari rumahnya menemui kami yang sedang menunggu beliau untuk sholat maghrib atau sholat isya. Sedangkan beliau menggendong Hasan dan Husain, kedua cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Banyak sekali riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak cucu-cucu beliau pergi ke masjid. Tidak hanya cucu laki-laki, tapi juga cucu perempuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Qatadah Al-Ansari, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umamah binti Zainab adalah cucu beliau, anak dari putri beliau Zainab binti Muhammad. Apabila sujud, beliau meletakkan cucunya itu ke tanah atau ke lantai, dan apabila bangun, beliau menggendongnya kembali. Menurut riwayat Muslim dan An-Nasai, Rasulullah pernah sholat mengimami kaum muslimin sambil menggendong Umamah bintu Abil As di pundaknya. Apabila ruku, beliau meletakkannya di tanah, dan apabila bangun dari sujudnya, beliau kembali menggendongnya. Inilah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anak-anak kecil ke masjid.
kemana seringnya anak-anak tersebut kita ajak, maka disitulah dia akan terpaut hatinya. Akan ada kerinduan pada tempat yang kita ajak anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita terpaut hati mereka dengan masjid sejak dini. Sejak kecil sudah ada kecintaan kepada masjid. Tentunya berbeda dengan yang sering diajak ke mall, sering diajak ke pasar, lebih sering diajak ke pasar daripada ke masjid, maka hatinya akan lebih terpaut pada pasar, pada mall daripada ke masjid. Namun tentunya kita juga menjaga jangan sampai anak-anak kita mengganggu. Karena di sana ada anak-anak yang mudah dihandle, ada anak-anak yang susah untuk dikendalikan. Bahkan mengendalikan bebek lebih mudah daripada mengendalikan sebagian anak-anak. Apabila terlalu ribut dan mengganggu kekhusyuan orang-orang yang berjamaah di masjid, maka tunggu hingga anak ini mumayyiz. Mumayyiz adalah usia di saat anak mengerti perintah dan larangan, yaitu usia kurang lebih 7 tahun. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat di saat mereka usia 7 tahun. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Pukullah mereka apabila tidak mengerjakan sholat tatkala usia 10 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah mulai diperintah dan dilarang. Meskipun jika melakukan pelanggaran, dia belum berdosa. Dia diperintahkan untuk sholat, namun terkadang masih bolong-bolong pada usia 7 sampai 9 tahun. Itu tidak mengapa, tapi dibiasakan. Begitu juga sholat berjamaah bagi anak laki-laki, maka kita ajak, kita perintah untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Adapun usia sebelum mumayyiz, maka ini dilihat apakah anaknya bisa kita kendalikan atau sulit dikendalikan, lebih banyak mengganggunya daripada tenangnya, lebih banyak ributnya daripada tenangnya, maka lebih baik ditunda dulu agar kekhusyuan di masjid itu tetap terjaga. Berikutnya adalah mengajarkan kalimat tauhid. Jundub bin Junadah berkata, dahulu kami telah bersama Nabi sejak kami masih remaja mendekati usia balik. Kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Dan kemudian kami mempelajari Al-Quran sehingga iman kami bertambah dengan mempelajari Al-Quran tersebut. Jadi pengajaran tentang iman itu didahulukan sebelum pengajaran Al-Quran. Anak-anak diperkenalkan kepada Allah, dikenalkan tentang rukun Islam dan rukun iman sebelum mereka mempelajari Al-Quran, baik belajar baca tulis atau memahami maknanya. Itu dikenalkan sejak dini. Bisa dengan berbagai cara. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, misalnya keindahan alam semesta, ketika mereka melihat pelangi, maka kita ajak anak kita
memuji Allah dengan mengucapkan subhanallah, kemudian kita kenalkan bahwa alam semesta ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka melihat keajaiban-keajaiban alam semesta, dan itu pasti mereka lihat baik secara langsung di dunia nyata maupun melalui media, video dan lain sebagainya. Maka di situ kita tanamkan sejak ini keimanan dalam benak anak-anak kita. Demikian juga kita mulai ajarkan lafaz tauhid, la ilaha illallah maupun syahadat secara lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajarkanlah kepada anak-anak kalian pada permulaan bicaranya ucapan la ilaha illallah, dan ajarilah ia agar di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Maka itu juga sangat bergantung pada lingkungan tempat tinggal kita, karena anak itu sangat mudah untuk meniru. Terkadang kita tinggal dekat dengan masjid, suara adzan terdengar dengan jelas, maka pasti anak-anak yang setiap hari mendengar 5 kali adzan, maka dia akan cepat menirukan lafaz-lafaz adzan. Jadi kalimat tauhid itu akan mudah dia ucapkan, kalimat-kalimat adzan tersebut, bahkan itu sarana pengingat bagi kita tatkala kita lalai. Tatkala kita mengerjakan pekerjaan rumah misalnya, tiba-tiba anak kita adzan, mengingatkan kita. Dan meskipun sederhana, ini merupakan salah satu faktor keberkahan rumah kita. Di saat kita lalai jauh dari dzikir, namun tiba-tiba anak kita berzikir dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat tauhid, maka hendaknya kita jauhkan anak-anak kita dari pengaruh yang bisa merekam ucapan-ucapan yang buruk. Maka di sini penting peran orang tua, dan orang tualah yang membentuk anak tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap anak yang terlahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ada seorang ayah yang memberi nama anaknya dengan nama penyanyi yang terkenal. Kemudian ketika ditanya orang lain di hadapan ayah tersebut, dia ditanya, siapa nama kamu? Dia menyebut nama artis yang terkenal. Kemudian yang bertanya tersebut mengatakan, apakah engkau bisa menyanyikan lagu ini? Ayahnya dengan bangganya, bisa dong, sebagaimana artis yang terkenal tersebut. Maka anak tersebut mulai menyanyikan lagu yang tenar yang dibawakan oleh penyanyi tersebut. Maka begitulah bagaimana anak itu tumbuh berkembang, itu seiring dengan keinginan dan kegemaran orang tuanya.
Bahkan ada seorang anak yang ucapan pertamanya itu bukan ayah ibu, bukan abah, bukan mama, tapi nyanyian yang dia dengar. Tentunya ini merupakan musibah. Maka hendaknya kita bawa anak kita ke lingkungan yang bisa menciptakan apa yang didengar oleh anak kita adalah banyak kebaikan-kebaikan. Lingkungan yang baik, sekolahan yang tepat, maka tidak ada lagi sesuatu yang kotor, keburukan, bahkan kesesatan yang masuk ke telinga anak kita. Karena mereka belum siap. Kemaksiatan, perkataan-perkataan buruk itu adalah virus. Maka kita harus lebih jaga anak kita, melebihi kita menjaga diri kita. Kalau orang dewasa itu dengan ilmunya, maka dia memiliki antibodi. Dengan ilmu yang dia pelajari, ilmu tauhid, ilmu akidah, dia memiliki antibodi. Ketika ada virus yang masuk, ilmu ini bisa menangkal. Ada ucapan-ucapan khurafat, ada ucapan-ucapan yang mengandung syirik. Orang yang dewasa yang sudah memahami ilmu, maka bisa menangkal dengan ilmunya. Adapun anak kecil, bahaya. Ketika dia bergaul dengan orang di luar rumah, mereka cerita tentang khurafat yang bertentangan dengan akidah kita. Cerita tentang tuyul, cerita tentang gendruwo, cerita tentang macam-macam. Dia belum ada penangkal. Dan apabila ini masuk ke telinga anak kita, itu akan merusak jiwanya. Sehingga tiba-tiba di rumah dia berbicara seperti itu. Biasanya dia pemberani. Ketika dia haus, mau ngambil air minum di dapur misalnya, nggak berani minta diantar. Kenapa? Takut ada setan pocong. Tahu dari mana dia? Padahal kita tidak mengajarkannya. Maka ini harus dijaga. Karena apabila itu sudah meracuni sejak dini, terkadang menyembuhkannya sulit. Bahkan ketika sudah dewasa, sudah mempelajari akidah, tauhid, keimanan yang benar, terkadang dihantui dengan rasa seperti itu tidak hilang. Baru pulang dari masjid, kajian tauhid, tapi ketika pulang sendirian, tempatnya sepi, ada pohon pisang diterpa angin, ketakutan. Karena apa? Yang tertanam sejak kecil, sehingga meskipun sudah tahu bahwa seorang yang muwahhid itu lebih kuat dari makhluk apapun, dia masih ada rasa takut wahm, prasangka yang keliru. Daun pisang nggak bisa memahoroti, itu bukan setan. Ya. Jangankan setan, daun pisang saja dia takut. Maka ini tentunya berbeda dengan anak-anak yang tidak pernah teracuni dengan hal-hal yang seperti itu. Kita saksikan bagaimana anak-anak di Arab Saudi itu begitu beraninya, tidak ada takut sama sekali. Karena memang tidak pernah ada cerita-cerita konyol seperti itu. Ada seorang TKW membawa hiburan VCD film horor.
Dulu hiburan para TKW sebelum ada YouTube itu bawa VCD dari Indonesia, bahkan itu juga dijual secara ilegal di toko-toko Indonesia di sana. VCD-nya isinya macam-macam ya. Ada sinetron, ada film yang banyak dari Indosiar, termasuk film-film horor. Dia ingin menakut-nakuti anak majikannya, ya karena bandel. Di seteling film pocong, biar takut, ya, biar nggak nakal lagi. Ketika di seteling film pocong, begitu ada pocong bangkit dari kubur, tertawa terbahak-bahak dia. Karena apa? Menyangka itu humor. Ya, orang sudah dibungkus pakai kafan, tiba-tiba bangkit. Kalau anak-anak yang sudah teracuni, menjerit dia. Takut, nangis, tutup muka, ini malah tertawa. Jadi film horor dikira film humor. Dan pernah kejadian dulu di pesantren kami, di pesantren Islam Al-Irsyad Ungaran Salatiga, anak balita, ada syekh kiriman dari resmi dari Arab Saudi, dari Departemen Pendidikan Arab Saudi, Kementerian Pendidikan Arab Saudi yang mengajar menetap di Salatiga, itu pasti rutin. Itu punya anak laki-laki. Di kampung situ ada kuburan, dan kuburannya dikasih kijing sama atap rumah-rumahan. Biasanya orang kalau lewat situ tuh merasa itu angker, jangankan anak kecil, orang dewasa saja kadang tidak berani karena tempatnya sepi. Ini anak Arab masuk sendirian, itu merusak bangunan atap-atap yang ada di kuburan tersebut, sampai ribut orang kampung. Kemudian melakukan protes ke pondok, tapi kita punya alasan karena dia anak kecil. Jadi mereka akhirnya bisa memaklumi. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah mereka tidak mudah menjadi anak yang cengeng, ya, berani. Berbeda dengan anak-anak yang terbiasa ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak jelas. Ya. Belum hal-hal tersebut tidak bisa memadharati, tapi takutnya luar biasa, melebihi takutnya pada sesuatu yang jelas bisa memadharati. Lebih takut kepada hantu daripada takut kepada perampok atau copet. Padahal perampok, copet, pencuri itu lebih memadharati daripada hantu-hantu tersebut. Kita lanjutkan berikutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menghentikan khutbah dan meninggalkan mimbar untuk menyambut anak kecil yang berjalan tertatih-tatih. Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu kedua cucu beliau Hasan dan Husain memakai baju kepanjangan masuk ke masjid, begitu berjalan terjatuh, terinjak bajunya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian menggendong kedua cucu beliau, kemudian meletakkannya di atas mimbar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Maha benar Allah yang berfirman, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, surah At-Taghabun ayat 15, yang artinya sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Berikutnya, memperhatikan penampilan dan potongan rambut. Jangan sampai anak kita potongan rambutnya menyerupai gaya orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memimpin
pencukuran rambut anak-anak. Di saat beliau datang ke keluarga Ja'far bin Abi Thalib, yang mana saat itu Ja'far sudah meninggal. Ja'far adalah sepupu Nabi SAW, saudara Ali bin Abi Thalib, yang dahulunya memimpin rombongan sahabat hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah di Afrika. Mereka menetap di sana dalam waktu yang lama hingga Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW memenangkan perang Khaybar. Khaybar adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Saat itulah Ja'far kembali bersama rombongan, bukan kembali ke Mekah tapi ke Madinah menyusul Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW begitu bahagia. Terkumpul padanya dua kebahagiaan. Baru memenangkan sebuah peperangan dan datang sepupunya yang sudah sekian tahun lamanya tidak berjumpa. Sehingga Nabi mengatakan, aku tidak tahu mana yang lebih membuatku bahagia. Apakah kemenangan pada perang Khaybar atau kedatangan Ja'far? Terkadang seperti itu, manusia mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama itu belum usai, sudah ada kebahagiaan berikutnya. Dia sukses dalam usahanya, anak-anaknya lulus kuliah, kemudian kebahagiaan yang lain bertubi-tubi. Sebaliknya juga terkadang orang terkena musibah bertubi-tubi. Tidak lama setelah itu Nabi SAW mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk menjadi panglima perang pada perang Mu'tah menghadapi pasukan Romawi, dan Ja'far gugur pada perang Mu'tah sehingga anak-anaknya menjadi yatim. Anak-anak Ja'far menjadi yatim. Nabi SAW mengunjungi keluarga Ja'far, kemudian mengumpulkan anak-anaknya, dan Nabi SAW meminta dipanggilkan tukang cukur. Kemudian anak-anak Ja'far dicukur dengan dipantau oleh Nabi SAW. Berikutnya adalah menggendong anak di pundak, mengajaknya naik kendaraan. Ini meskipun sederhana, tapi terkadang ada sebagian orang tua yang enggan menggendong anak, enggan mengajak anak jalan-jalan. Jadi membahagiakan anak itu tidak harus mahal sebenarnya. Membahagiakan anak itu tidak harus mahal. Gendong itu kan gratis ya. Menggendong itu gratis, tapi kadang kita enggan. Jangan kalah sama Mbak Surik, gendong kemana-mana. Jadi kalau kita tidak ada kesibukan, ya, tidak lelah, apa salahnya kita menggendong anak-anak kita. Begitu juga memboncengkan mereka di waktu luang. Jadi banyak sekali hadis-hadis yang mengisahkan tentang hal ini. Yang pertama adalah Al-Bara' berkata bahwa ia melihat Nabi SAW dan saat itu Husain berada di pundak beliau. Beliau bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, karena itu cintailah ia." Abdullah bin Ja'far berkata, apabila Nabi SAW baru tiba dari perjalanan, beliau selalu disambut oleh anak-anak keluarganya, yaitu Ahlul Bait. Suatu ketika Rasulullah sholat, lalu Al-Hasan dan Al-Husain atau salah seorang dari keduanya
datang dan naik di atas punggung beliau. Maka bila sujud, beliau mengangkat kepalanya dengan tangan beliau dan memegangnya atau keduanya. Usai sholat, beliau bersabda, sebaik-baik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua. Karena yang ditunggangi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat dan akrab dengan cucu-cucu beliau. Jadi sampai menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tunggangan. Berikutnya adalah segera mencari begitu merasa kehilangan. Jadi jangan sampai kita tidak merasa kehilangan ketika anak kita pergi dalam waktu yang lama, kemudian tidak mencarinya, tapi hendaknya kita segera mencari, karena kita tentunya tidak ingin terjadi apa-apa dengan anak-anak kita, terlebih anak-anak yang belum mumayyiz atau anak-anak yang belum balik. Maka semakin kecil usianya, maka harus semakin kita rindukan, semakin kita khawatirkan. Kita harus segera mencari apabila kita kehilangan anak-anak tersebut. Anak merupakan anugerah dari Allah. Orang yang mendapatkan anugerah tersebut bisa merasakannya. Ia akan merasa sangat rindu untuk bertemu anak-anak dan ingin bercanda dengan mereka. Ia akan segera mencarinya ketika mereka tidak ada. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah keluar menuju pasar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah salah satu kabilah Yahudi yang berada di Madinah. Dan Qainuqa mereka adalah pedagang. Mereka memiliki pasar yang sangat terkenal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju pasar Bani Qainuqa sambil berpegangan pada tanganku. Beliau berjalan mengelilingi pasar, kemudian pulang dan duduk di masjid dengan kedua tangan merangkul lutut. Beliau bertanya, mana si kecil yang lucu itu? Panggilkan dia agar datang kepadaku. Al-Hasan pun datang dengan berlari dan langsung melompat ke pangkuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kerinduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada cucu beliau. Berikutnya adalah mengajarkan etika berpakaian. Jadi harus kita perhatikan bagaimana anak-anak kita berpakaian, dan kita juga harus semakin memilihkan pakaian untuk anak-anak kita. Jangan sampai memberikan pakaian anak laki-laki menyerupai anak perempuan, atau sebaliknya memberikan pakaian anak perempuan yang menyerupai anak laki-laki, karena perbuatan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu mutawajjilati minan nisa wal mutakhannithina minan rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Menyerupai dalam kekhususan laki-laki dan perempuan, baik cara berbicara, cara berjalan, maupun cara berpakaian. Abdullah bin Amr bin As berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihatku mengenakan sepasang pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Kemudian Nabi bersabda, apakah ibumu yang memerintahkan kamu mengenakan pakaian ini? Aku menjawab, apakah aku harus mencuci keduanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, tetapi keduanya
kedua pakaian tersebut harus dibakar. Jadi Abdullah bin Amr bin As suatu hari memakai pakaian yang berwarna kuning, dua pakaian, pakaian atas dan pakaian bawah. Dan warna kuning itu dilarang seorang laki-laki memakai pakaian warna kuning karena itu warna pakaian bagi perempuan. Termasuk juga yang menjadi kekhususan wanita di zaman kita sekarang adalah warna pink. Itu adalah warna yang khusus bagi wanita. Ketika Nabi SAW melihat Abdullah bin Amr bin As memakai pakaian berwarna kuning tersebut, maka Nabi SAW marah. Apakah ibumu yang memerintahkannya? Maka begitu tahu ia dimarahi, dia tahu Nabi SAW murka, maka Abdullah bin As mengatakan, apakah aku harus mencuci keduanya? Maka Nabi SAW mengatakan tidak, tapi keduanya harus dibakar. Ini sebagai hukuman pada Abdullah bin Amr bin As. Padahal pakaian tersebut kalau diberikan kepada wanita ada manfaatnya, namun Nabi SAW ingin memberikan hukuman. Artinya apa? Perbuatan tersebut sangat tercela. Seorang laki-laki memakai pakaian yang identik pakaian tersebut dipakai oleh wanita. Khalifah Umar pernah berkata kepada Iqbal, janganlah sekali-kali kamu menikmati pakaian orang-orang musyrik dan mengenakan pakaian sutra, karena Rasulullah telah melarang kalian mengenakan pakaian sutra. Itu juga pakaian yang menjadi simbol orang-orang musyrik, seperti pakaian yang ada gambar salib atau ada bintang Yahudi, maka jelas ini haram untuk dipakai baik laki-laki maupun perempuan. Atau ada lambang orang-orang fasik seperti gambar grup band, lambang-lambang kelompok-kelompok fasik, lambang komunis, paruh alif misalnya, maka yang seperti ini jelas haram untuk kita pakai dan kita pakaikan kepada anak-anak kita. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.